Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu materi yang belum sempat saya sampaikan di pertemuan offline, yaitu materi tentang teknik-teknik dalam menggunakan mikroskopi. Nah, teknik-teknik menggunakan mikroskopi ini merupakan suatu hal yang penting dalam kajian kita mendalami botani farmasi. Kenapa? Karena dalam melakukan kajian botani farmasi, utamanya adalah untuk melihat bagian-bagian yang ada di dalam tanaman itu tidak mungkin tidak harus menggunakan mikroskopi atau mikroskop. Ya, nah, bagaimana kalau tidak menggunakan mikroskop? Artinya kita tidak akan mengidentifikasi bagian-bagian yang terkecil. Contohnya sel. Sel itu sel yang ada di dalam bagian tanaman itu hanya bisa dilihat apabila kita menggunakan mikroskop. Kalau kita tidak menggunakan mikroskop, maka tidak akan bisa kita identifikasi atau tidak akan bisa kita lihat dengan menggunakan kasat mata. Contoh misalkan kita mencari apa klorofil atau stomata misalkan. Kalau misalkan kita hanya menggunakan mata telanjang saja, tidak menggunakan alat bantu mikroskop, maka kita tidak akan bisa melihat di mana sih stomata yang ada pada daun ataupun di mana sih bagian silemnya yang ada di dalam batang ataupun di tangkai dan seterusnya. Nah, oleh karenanya di sini sangat penting untuk bisa kita pahami bersama bagaimana cara menggunakan teknik-teknik dalam mikroskopi. Kemudian di dalamnya nanti kita akan membahas tentang apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan ataupun tepatnya adalah dalam identifikasi menggunakan mikroskopis. Nah, eh, ini tidak hanya saja berkaitan dengan sel-sel yang ada di dalam tanaman, tapi juga berkaitan dengan morfologi ataupun bagian-bagian yang kecil yang tidak bisa kita lihat secara makroskopis. Maka secara otomatis kita harus menggunakan mikroskop untuk mengidentifikasi. Di dalamnya juga nanti kita akan membahas bagaimana kita melakukan preparasi atau mempersiapkan sampel untuk kita jadikan preparat. Apakah kita potong dengan melintang, ataukah kita potong dengan membujur, ataukah dengan teknik pemotongan yang lain. Nah, itu tergantung dari target yang akan kita tentukan, sampel yang akan kita tentukan. Apakah potongannya itu melintang atau membujur itu tergantung dari sampel dan juga target yang akan kita lihat. Nah, ini dalamnya nanti akan kita diskusikan bersama tentang teknik-teknik identifikasi secara mikroskopis. Oke, kita akan lihat bahwa eh, di dalam botani farmasi utamanya adalah untuk identifikasi, maka mikroskopis ini menjadi suatu hal yang penting untuk bisa kita pahami ataupun kalau di dalam praktikum ya harus bisa kita praktekkan. Targetnya apa? Targetnya adalah bisa melihat, mengidentifikasi bagian-bagian yang kita tuju atau yang kita inginkan. Ya, kalau di teman-teman kemarin ada melihat jaringan sel ergastik, kemudian ada jaringan xilem, kemudian ada jaringan yang lain, termasuk stomata pada apa? Pada daun dan seterusnya dan seterusnya. Oke, oke. Nah, ini topik sudah saya sampaikan ya, dan salah satu identifikasi dengan menggunakan mikroskopis ini adalah bisa digunakan untuk memastikan sampel kita itu betul asli atau tidak, terhindar dari masalah pemalsuan, itu eh, identifikasi salah satunya dengan mikroskopis. Jadi bentuk dan sifat mikroskopis jaringan tumbuhan telah dikemukakan, hingga teknik mikroskopis melihat jaringan tumbuhan membutuhkan skill yang memadai dan butuh waktu yang lama. Nah, kita juga nanti akan membahas jenis-jenis mikroskop yang bisa kita gunakan itu apa saja, ya. Dan kita sudah punya beberapa di laboratorium, tinggal nanti teman-teman coba sesuaikan
mana yang sudah kita punya, mana yang belum kita punya. Ya, hampir sebagian besar sih sudah kita punya di laboratorium. Kemudian mengetahui dasar-dasar penggunaan mikroskop yang tepat dan beberapa regen untuk mikroskopi yang sangat perlu. Jadi dalam mengidentifikasi mikroskop secara mikroskopis itu tidak bisa hanya kemudian preparat ataupun sampel kita taruh di dalam di gelas saja kemudian kita identifikasi, tidak. Tapi biasanya membutuhkan beberapa regen pembantu untuk sifatnya untuk menjernihkan ataupun untuk lebih mempermudah dalam proses identifikasi. Nah, itu ada regen-regen yang kita butuhkan. Nah, regennya apa saja nanti akan kita lihat. Jadi mikroskop ini adalah alat untuk mengukur menggunakan skala tertentu. Ya, mikrometer misalkan itu mikrometer stage itu lembar gelasnya 7,6 kali 2,5 cm dengan skala tercantum pada permukaan alat. Nah, ini ada jenis di gelasnya atau mikrometernya. Jadi di dalam the glass itu mungkin kalau teman-teman lihat yang ada di laboratorium itu hanya lapisan kaca biasa. Tapi ada lapisan kaca yang di dalam itu sudah ada ukurannya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk melihat ukuran selnya sekaligus. Nah, itu ukurannya sudah mikrometer. Jadi bukan mili lagi, tapi sudah mikro. Jadi seandainya kita menemukan sel yang ukurannya adalah 10 mikro atau di bawahnya 5 mikro, itu akan sudah langsung teridentifikasi di dalam the glass tersebut. Oh, sel yang saya temukan ukurannya 2 mikrometer misalkan. Nah, itu sudah ada alatnya. Ya, nah, itu namanya mikrometer. Itu bisa kita temukan di dalam eh, apa toko ataupun yang menyediakan alat-alat laboratorium. Tapi apakah harus selalu menggunakan deglas yang seperti itu? Tidak, itu sesuai dengan kebutuhan saja, karena otomatis harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan harga mikrometer biasa. Kemudian juga ada mikroproyeksi di dalam bagian dari mikroskop itu, ya, itu adalah objek di dalam mikroskop yang diproyeksikan pada satu layar sehingga perbesaran membantu untuk menapis bentuk kecil partikel dari tanaman. Jadi mikroproyeksi itu adalah objek yang akan kita identifikasi. Kemudian ada foto mikrografi, itu objek dilengkapi dengan kamera untuk dokumentasi. Ini saya berikan gambaran. Foto mikrografi itu juga di laboratorium kita juga sudah ada. Jadi selain kita bisa melihat secara langsung di dalam lensa, tapi lensa tersebut di apa dibantu ataupun dilengkapi dengan kamera tertentu untuk mendokumentasikan hasil perbesaran yang sudah kita tentukan, ya. Jadi kalau sudah kita tentukan, kita ingin mendapatkan penampakannya secara visual, maka kita mudah saja tinggal kita klik saja di dalam eh, instrumen tambahannya, maka secara otomatis gambarnya akan terpotret. Nah, ini lebih mempermudah dibandingkan dengan mikroskop biasa. Seandainya mikroskop biasa tanpa dilengkapi dengan adanya instrumen tambahan kamera, maka kita akan kesulitan. Contoh dengan menggunakan HP, kemudian kita eh, apa kita tangkap gambarnya gitu, itu akan kesulitan. Utamanya adalah untuk mencari fokusnya itu kesulitan. Nah, kalau ada ini gampang. Ya, ini di laboratorium kita sudah ada. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengidentifikasi yang targetnya adalah mengcapture atau mengambil gambar dari perbesarannya menggunakan mikroskop yang ada instrumen tambahan kameranya. Ya, nanti bisa diaplikasikan. Kemudian yang kedua adalah jenis mikroskop fase kontras. Ini adalah mikroskop yang digunakan untuk melihat objek hidup. Objek hidup itu objek yang bergerak. Contoh, eh ada sel kanker misalkan. Sel kanker itu kan sel yang hidup ya. Nah, itu ketika kita mau ujikan, itu bisa kita amati tiap fase pertumbuhannya. Apakah dia masih fase G12 ataupun masih masuk dalam fase G18 atau G24 dan perkembangannya seperti apa, itu bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop fase ini. Mikroskop fase ini mikroskopnya besar, tapi dia dengan wadah tampungan yang sangat mikroskopnya sama, tapi dengan wadah tampungan yang lebih besar.
ya, tidak hanya terfokus pada satu skala objek gelas saja, ada gelas saja tidak, tapi di media apapun bisa kita geser-geser eh, apa tergantung di mana tempat kita mau mengamati gambarnya. Nah, jadi sel tadi yang saya katakan ada fase pertumbuhan sel itu di 24 jam bagaimana, di 18 jam bagaimana, kemudian di 12 jam bagaimana, itu kan ada perbedaan setiap sel. Itu bisa kita lihat perbedaannya dengan menggunakan ini akan lebih jelas. Berbeda kalau kita menggunakan dengan mikroskop biasa. Kalau mikroskop biasa untuk mengamati itu akan kesulitan. Kita harus menyiapkan preparatnya dulu, ya. Nah, kalau sudah menjadi preparat itu kan otomatis kalau sel itu sudah mati. Sedangkan yang kita butuhkan adalah potret ya pada saat hidup itu seperti apa. Nah, menggunakan mikroskop fase kontras. Kemudian ada juga jenis mikroskop UV. Ini adalah mikroskop yang biasa teman-teman gunakan dan ini banyak sekali di laboratorium. Ini pencahayaannya dengan adanya cahaya dari ultraviolet. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jenis mikroskop elektron. Ini mikroskop elektron ini mirip pancaran cahaya yang difokuskan oleh lensa. Aliran elektron difokuskan pada objek oleh elektromagnet. Objek yang ditempatkan pada aliran elektron akan menghasilkan gambar terekam pada layar fluorescence atau lembar fotografi. Nah, ini yang sudah lebih lebih canggih lagi yang dilengkapi dengan adanya elektron. Ini dengan target-target tertentu, dengan adanya penambahan energi tertentu. Kemudian yang selanjutnya, ya, dari beberapa jenis yang saya jadikan contoh adalah mikroskop polarisasi. Itu mikroskop tersebut tersambung dengan alat polarimeter. Alat polarimeter ini adalah biasanya digunakan untuk melihat salah satunya adalah indik bias dari suatu sampel. Jadi misalkan kita punya satu senyawa atau satu sampel tertentu ingin mengetahui berapa indik biasnya, nah itu dengan alat polarimeter. Tapi kita baru bisa melihat indeks biasnya dengan menggunakan mikroskop. Tanpa bantu mikroskop kita tidak akan bisa melihat bagaimana indik bias yang dihasilkan. Nah, ini mikroskop jenis tersebut. Oke. Ya, itu jenis-jenis macam-macam mikroskop yang secara apa langsung maupun tidak langsung sudah teman-teman temui di laboratorium. Ya. Nah, kemudian tujuan dari uji mikroskopi sendiri yang pertama adalah penentuan ukuran, kemudian bentuk dan posisi relatif dari sel jaringan yang berbeda. Ya, jadi ini kaitannya dengan botani farmasi, ya. Jadi ukuran itu pasti akan kita tentukan. Berapa sih ukurannya? Ya, kemudian bentuknya seperti apa? Posisi relatifnya dari sel ataupun jaringannya seperti apa? Misalkan teman-teman melihat sel ergastik pada salah satu tanaman tertentu. Nah, sel ergastik yang ada apa? Apakah bentuknya kristal? Kalaupun kristal, kristalnya seperti apa? Apakah bentuknya kristal jarum ataukah kristal yang eh, apa? Bukan jarum ya ataupun kristal bentuk yang lain. Nah, itu bisa kita lihat melalui mikroskopis. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Yang kedua, penentuan lingkungan keadaan kimia suatu dinding sel. Jadi di dalam dinding sel itu banyak sekali lingkungan yang ada di sekitarnya, ya. Nah, kita ingin melihat penentuan lingkungannya seperti apa. Itu bisa menggunakan mikroskopi. Kemudian yang ketiga, penentuan bentuk dan chemical nature atau eh, senyawa alamnya yang ada di dalam sel. Misalkan di dalam sel ergastik tadi yang saya sampaikan, ada apa di dalamnya? Apakah amilum kah? Ya, apakah kristal kah? Apakah oksalat atau yang lain dan seterusnya. Nah, itu bisa dilihat melalui mikroskopis. Dalam konteks botani, maka ini adalah tujuan dari penggunaan mikroskopis. Ya, nah di sini jelas kita temukan bahwa preparasi tanaman obat untuk uji mikroskopis dan juga penggunaan regen secara umum. Ya, oke. Nah, umumnya Simplicia tumbuhan obat itu dalam bentuk kering sehingga dia keras. Ya, maka dalam melakukan identifikasi tidak bisa kita menggunakan preparat yang dalam bentuk keras tadi. Lalu bagaimana? Maka dibutuhkan satu reagen tertentu untuk bisa melunakkan Simplicia yang keras tadi. Ya, nah, contohnya apa? Contohnya dengan pemberian air untuk daun ataupun perebusan terlebih dahulu pada akar dan juga
batang. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan akar dan batang, harus kita identifikasi lagi, kira-kira merusak atau tidak pada saat kita eh, rebus akar dan batangnya tadi, merubah bentuk tidak dari yang akan kita identifikasi. Seandainya perebusan itu mempengaruhi hasil, maka tidak usah direbus, tapi dengan cara yang lain, dengan digunakan regen-regen tambahan yang lain. Ya, contoh. Kemudian kadang bagian kering yang diperlukan bagi bahan yang mudah larut, yaitu biasanya adalah mucilago. Dia larut air gitu ya, maka dia kalau kita mau mengidentifikasi mucilagonya dalam bagian tanaman, maka cukup dengan air saja. Kemudian preparasi yang harus kita siapkan adalah irisannya dibuat setipis mungkin ya dengan silet ataupun mikrotom. Mikrotom itu adalah salah satu alat potong yang biasa digunakan untuk operasi ya untuk tindakan medis ya itu tajam sekali dan biasanya dia sifatnya adalah disposable atau satu kali penggunaan. Jadi kalau sudah digunakan langsung buang gitu ya. Kemudian dalam preparasi yang lain kita juga harus memperhatikan betul apa yang kita butuhkan. Seandainya di dalam sampel yang akan kita identifikasi itu banyak sekali pengotor ataupun impurities ataupun apa eh, bahan-bahan yang lain atau bahan pengganggu yang lain itu masih banyak, maka harus kita persiapkan bleachingnya, ya, pemutihan agar bisa teridentifikasi dengan jelas. Ataupun defatting, defatting itu adalah penghilangan lemaknya. Fat itu kan lemak. Defatting adalah penghilangan lemak agar bagian yang kita inginkan tidak terhalangi oleh bagian-bagian yang tadi. Kita kan lemak, lemak itu akan menghalangi, ya. Kemudian pengotor-pengotor yang lain itu juga akan menghalangi. Ya, nah makanya mahasiswa hendaknya mensketsa hal yang karakteristik dan bermakna diagnostik. Tidak perlu menggambar semua permukaan dengan detail, karena banyak sekali tadi pengotor tadi. Kemudian jaringan bisa dilihat berdasarkan jaringan tangensial, transversal, ataupun radial. Nah, itu targetnya. Maka bagaimana preparasinya? Tergantung, ya, tergantung yang mau kita targetkan apa. Ya, maka pemotongan menyesuaikan targetnya, bisa melintang, membujur, ataupun miring. Ya, kemudian jaringan terlebih dahulu direndam dalam air atau gliserin. Nah, ini saya ingin sampaikan ke teman-teman yang biasa digunakan itu adalah gliserin ataupun dalam bentuk minyak yang lain. Contoh minyak imersi. Itu minyak imersi itu adalah minyak yang bisa digunakan untuk identifikasi agar hasilnya lebih jernih ketika kita melihat. Itu bisa terhindar dari yang pengotor-pengotor yang sifatnya kecil-kecil itu bisa dihilangkan dengan minyak imersi. Biasanya itu. Yang kedua yang digunakan adalah gliserin. Nah, ini gliserin encer itu biasanya juga bisa digunakan untuk menghilangkan impurities. Kenapa? Karena sifatnya adalah dia menarik senyawa-senyawa yang kecil yang tidak kita inginkan. Ya, jadi penjernih. Kalau misalkan dia sifatnya sebagai koagulan atau menarik senyawa-senyawa pengotor. Nah, ini dicernihkan juga bisa juga dengan chloral hidrat atau clearing clarifying agent yang lain. Ya, apa contohnya tadinya inersi tadi. Kemudian ada regen yang lain yang bisa digunakan, yaitu adalah fluoroglucinol dan juga asam klorida. Itu termasuk kategori clarifying agent untuk jaringan yang berlignin. Jaringan yang berlignin itu ya salah satunya ya jaringan yang mengandung lemak ataupun getah. Ya, nah, itu bisa dihilangkan dengan penggunaan asam klorida dan fluoroglucinol. Nah, ini asam klorida pun HCl ini tidak boleh HCl yang pekat ya, tapi asam klorida yang sudah diencerkan. Nah, dia akan menjernihkan dari tadi yang saya sampaikan sifatnya lemak ataupun getah tadi. Ya, ini asam klorida juga sifatnya melarutkan mayoritas isi sel termasuk kalsium oksalat. Ya, tapi salah satu yang harus diperhatikan kalau kita menggunakan asam klorida itu tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena dia merusak mikroskop. Ya, dia merusak mikroskop, jadi tidak boleh bersentuhan langsung dengan lensa. Ya, kemudian contoh yang lain adalah klor Zn dalam larutan iodin. Nah, ini dalam larutan iodin ini biasanya digunakan untuk pengecatan. Pengecatan yang bisa digunakan, contoh pengecatan yang lain adalah dengan gimsa. Gimsa itu warnanya juga biru,
Dia biasanya juga dikombinasikan dengan iodin, ya nanti warnanya itu biru, nanti dia biasanya digunakan untuk pengecatan sel-sel yang masih hidup, ya sehingga bisa teridentifikasi perbedaannya mana yang mati dan yang mana yang hidup. Nanti ada perbedaannya berdasarkan reaksi di Giemsa tadi. Yang mengecat staining dinding, kalau yang di botani ini ya, klor Zn itu dikombinasikan dengan iodin, maka dia bisa mengecat staining dinding secara lambat dengan warna biru violet. Berlignin ataupun juga bersumber, dia akan berubah warnanya menjadi kuning atau coklat. Jadi pengecatan itu identifikasinya adalah kaitannya dengan target sel yang kita inginkan. Ya, contoh ini, kalau kita ingin melihat dinding sel yang non yang berlignin, maka jangan cari yang warna kuning, tapi warna yang interaksinya dengan klor Zn itu berubah menjadi biru atau violet. Ya. Nah, jadi dalam clearing, divetting, bleaching itu satu hal yang diperlukan secara pasti pada saat proses preparasi untuk menyiapkan preparat yang kita identifikasi dengan menggunakan mikroskop. Nah, kemudian eh, struktur sel dan jaringan seringkali tertutupi oleh isi sel yang melimpah, keberadaan bahan yang berwarna, kemudian kerutan kolaps, ya, sehingga butuh penjernihan untuk mengembalikan bentuk sel. Apa saja yang digunakan? Bisa gliserin, bisa alkohol, bisa asam karboksilat, kemudian bisa minyak yang lain. Kemudian, kemudian contoh lagi lauren kloral hidrat, clearing bleaching dari apa agen umum, contohnya ya berhindar dari tepung, misalkan eh, apa larutan KOH dalam alkohol itu juga bisa digunakan. Ada juga pelarut yang lain yaitu ether etanol 1:1 itu melarutkan lemak, minyak, ya resin, minyak atsiri, tanin itu digunakan untuk biji-bijian yang berminyak. Apabila kita mau mengidentifikasi manual sebentar. Halo. Betul. Sudah. 3750, 3750, sudah. Oke, oke. Kemudian, mohon maaf, kemudian kita juga ada pelarut yang lain, regen yang lain yaitu sodium hipoklorit digunakan untuk pemutih jaringan berwarna gelap atau tua pada kulit kayu atau klorofil dari daun. Ya, nah ini penggunaannya segera dibilas dengan air. Apabila terlalu lama dengan kontak ini, dengan larutan ini, maka tepung dan lignin itu hilang dan akan terintegrasi atau menjadi satu dengan jaringannya. Dan kalau misalkan itu terjadi, maka otomatis ya kita tidak akan bisa mendapatkan penampakan bagian selnya sesuai yang kita inginkan. Eh, Kemudian tadi disintegrasi dan isolasi jaringan tadi tujuannya adalah untuk memisahkan ikatan antar sel. Contohnya adalah lamela. Lamela itu katanya bisa kita pisahkan dengan model disintegrasi serta isolasi jaringan. Kemudian dibutuhkan oksidator karena lamela mengikat sel terdiri dari lignin. Oksidatornya apa? Itu asam nitrit atau asam pekat mengikat dinding antar selulosa. Kemudian bagian-bagian yang lain yang harus kita pisahkan contohnya adalah manan, galaktan, pektin, hemiselulosa, gom, dan lumut yang itu diluruhkan oleh agen penghidrolisis asam basa encer. Dan larutan Leyden yang biasa digunakan adalah tadi yang saya sampaikan ya. Kalau dalam identifikasi laboratorium sejauh ini yang sering saya gunakan adalah
dengan menggunakan gliserin, ataupun kalau saya lebih sering dengan minyak imersi. Ya, tapi ini tergantung dengan sampelnya. Kalau sampelnya butuh penjernih yang tidak begitu ribet, ya dengan etanol saja bisa, atau dengan air saja bisa, ya kita gunakan itu saja. Ya, itu tergantung saja kasuistiknya apa. Kemudian dalam identifikasi menggunakan mikroskopis itu ada uji pendahuluannya, yaitu dilakukan berdasarkan organoleptik, ya penggunaan panca indera kita secara langsung, baunya seperti apa, warnanya seperti apa, rasanya seperti apa. Nah itu eh, kita lakukan terlebih dahulu untuk bisa menyiapkan preparat ataupun mempreparasikan sampel yang akan kita gunakan itu secara optimal atau secara baik gitu. Kemudian untuk uji mikroskopis dilakukan berdasarkan pengenalan bentuk dan tipe serta isi selnya. Ya, wah. Untuk tahu itu bagaimana, maka kita harus bisa membandingkan dengan referensi yang sudah ada. Contohnya apa dengan menggunakan MMI, Materi Medika Indonesia itu banyak sekali. Kita ingin melihat jaringan sel tanaman kunyit misalkan. Nah, itu di MMI sudah ada bahwa kunyit itu memiliki jaringan yang seperti ini. Jaringan dermis yang seperti ini, kemudian memiliki sel seperti ini. Nah, itu sudah ada. Nah, itu bisa kita lakukan dengan melakukan apa namanya komparasi atau membandingkan dengan referensi yang sudah ada. Seperti itu. Tapi sebenarnya eh, identifikasi mikroskopis ini sudah banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena sekarang sudah mengidentifikasinya melalui identifikasi yang sifatnya kimikal atau kimia, yaitu dengan kromatografi lapis tipis. Jadi langsung kepada kandungan kimianya itu apa, kemudian itu yang kita jadikan target identifikasi. Ya, nah ini beberapa contoh analisa mikroskopik serbuk, yaitu yang akan kita identifikasi itu serbuk tersebut warnanya apa, nanti kita isikan di dalam apa tabulasi yang sudah kita siapkan untuk mengisi hasil dari pengamatan kita. Nah, ini contohnya adalah analisa mikroskopis pada apa ini sudah pada batang brotowali ya atau Tinospora crispa. Warnanya apa? Warnanya kuning kelabu. Kemudian fragmen pengenalnya apa? Itu bisa kita lihat di dalam referensi fragmen serabut hablur dengan kalsium oksalat bentuk prisma. Ya. Kemudian eh, fragmen butir pati tunggal umumnya bentuk lonjong, fragmen pembuluh kayu dengan penebalan tangga dan pembuluh kayu bernokta, kemudian fragmen juga sel gabus. Nah, ini bisa kita tentukan di awal itu, bisa kita bandingkan dengan referensi yang sudah ada. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, materi medika. Pertanyaannya, Pak, kalau di materi medika tidak ada bagaimana? Boleh teman-teman membandingkan dengan referensi-referensi dari publikasi di jurnal yang bereputasi. Jurnal yang bereputasi itu ya yang terindeks Sinta misalkan, ataupun terindeks Scopus. Nah, itu bisa dijadikan bahan pembanding atau komparator. Kemudian analisis mikroskopis pada jaringan yang ada pada batang protowali. Ya, yang pertama, misalkan epidermis, jaringannya seperti apa? Ya, hasilnya misalkan lapis sel, bentuknya segi empat memanjang, dindingnya tipis dengan kutikula agak tebal. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana dengan membandingkan referensi-referensi yang sudah ada. Kemudian sel gabus, ya. Sel gabusnya bagaimana? Bentuk uraian dari sel tersebut, beberapa lapis, bentuknya segi empat memanjang, dinding yang agak tebal. Ya, nah ini nanti hasilnya untuk lebih lengkap ditambahkan penampakan secara visual dari pengamatan mikroskopis itu seperti apa. Nah itu ditambahkan gambarnya sampai dengan serabut sklerenkim dan seterusnya. Ya, ini contoh dari identifikasi. Nah, cara pengambilan contoh simplisia nabati dalam preparasi satu sampel. Jadi itu gini, dalam melihat slide yang saya sampaikan ini, gini teman-teman. Apabila kita punya satu sampel, katakanlah kita punya simplisia. Nah, simplisianya itu jumlahnya kan banyak. Nggak mungkin kita punya simplisia dalam jumlah
1 gram saja dalam industri misalkan. Industri punya sampel kan pasti akan melimpah sekali. Itu per ton-ton mungkin ya, sekian ton sampelnya. Misalkan Simplicia, kunyit, jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, bagaimana dalam pengambilan Simplicia tersebut? Ya, pasti dalam mengambil sampel itu ya, prinsip utama yang kita gunakan adalah sampling. Ya, sampling sendiri itu punya pengertian. Kalau pengertian saya, sampling itu ya semua punya peluang yang sama mewakili semua. Itu sampel. Ya, secara acak tadi. Ya, pengambilan sampel secara acak atau sampling secara acak itu ya tadi. Semua punya kesempatan yang sama mewakili semua. Ya, sehingga bagaimana caranya? Nah ini kriterianya. Kriteria yang pertama, apabila Simplicia itu berbentuk serbuk atau potongan yang ukuran panjang, tebal, dan lebarnya itu kurang dari 1 cm, ya kurang dari 1 cm, maka jika Simplicianya jumlahnya adalah 100 kilogram atau 1 kintal, contoh yang diambil sebagai Simplicia hanya 250 gram saja untuk mewakili keseluruhan sampel. Tapi jika Simplicianya lebih dari 100 gram, contohnya ada 2 kintal, 3 kintal, dan seterusnya, diambil beberapa contoh masing-masing 250 gram masing-masingnya, seluruh contoh dicampur, kemudian diratakan dan dibagi menjadi 4. Contoh misalkan ada 150, maka masing-masing dari 150 itu dibagi 250-nya, kemudian dicampurkan dari sampling tersebut secara merata dan dibagi menjadi 4. Dua bagian yang bersilangan disisihkan, dua bagian lagi dicampur lagi. Ya, ulangi proses pembagian penyisihan tersebut sehingga bobot campur terakhir adalah 250 gram dan gunakan untuk pemeriksaan. Jadi ini sampling yang disampling lagi ya untuk memperoleh 250 gramnya. Itu kalau sampelnya kurang dari 1 cm. Sekarang kriteria yang kedua, jika panjang, tebal, kemudian lebar itu lebih dari 1 cm bagaimana? Jika simplicianya jumlahnya kurang dari 100 kilogram, maka sampelnya adalah yang harus kita ambil sejumlah 500 gram. Ya, 500 gram. Kalau jumlahnya lebih dari 100 kilogram, maka yang diambil masing-masing 500 gram, kemudian sama dengan sampel 1. Dicampurkan, diambil secara merata, dibagi menjadi 4. Dua bagiannya disisihkan, dua bagian yang lain dicampur, kemudian dibagi lagi. Sampai yang kita ketemukan adalah 250 gram hasil dari kombinasi tadi. Sorry, kalau yang ini berarti 500 gram. Ya, sampai dengan jumlahnya 500 gram untuk kita lakukan pemeriksaan. Nah, cara pengambilan contoh, kalau misalkan ininya sudah dalam bentuk kemasan, ya, jadi samplingnya itu bagaimana? Samplingnya seperti ini. Jumlah wadah atau kemasan yang diambil contohnya adalah ditetapkan sebagai berikut. Jika kemasannya itu adalah 10, ya, 1 sampai 10, maka jumlah kemasan yang diambil contoh sebagai sampel itu adalah 30%. Ada 10 kemasan, maka berapa yang kita ambil? 3. Kalau ada 25 kemasan, maka yang kita ambil berapa maksimalnya adalah 4 sebagai sampel. Kalau 25 sampai 50, 6 sebagai sampelnya. Kalau 75 sampai 100, maka 10 yang harus kita gunakan dalam eh, sampelnya, ya, yang harus kita identifikasi. Nah, ini keterwakilan sampling ini penting untuk menunjukkan hasil dari identifikasi. Ya, jangan sampai samplingnya sembarangan saja. Contoh misalkan sampling sembarangan, dari 100 kemasan kita hanya mengambil satu saja. Nah, ini diragukan hasil identifikasinya. Jangan-jangan masih banyak sampel yang lain yang ada hasilnya kurang sesuai. Nah, sampling ini jadi penting karena hal yang tadi saya sampaikan. Pak, kalau sampelnya kemasannya lebih dari 100 bagaimana? Maka minimal adalah 10. Itu sudah diasumsikan mewakili dari jumlah sampelnya. Selama bukan kelipatan 100 ya. Kalau kelipatan sudah 200 gitu, ya berarti otomatis harus menyesuaikan. Ya, seperti itu. Jika jumlah simplicianya kurang dari 10 kilo, jumlah contoh tidak kurang dari 25 gram. Kalau sampelnya kurang dari 10 kilo, jumlah sampelnya tidak boleh kurang dari 25 gram. Nah, ini dalam pengambilan sampling. Ya, saya ulangi. Yang pertama tadi 250 gram kalau kurang dari 100 dan
eh, ukuran dari simplisianya adalah 1 cm. Tapi kalau ukurannya lebih dari 1 cm, maka 500 gram menjadi batas minimalnya. Ya, kalau sampling simplisia 10 kilogram, nah ini acak ya, ukurannya 1 cm atau lebih. Pokoknya kalau kurang dari 10 gram, maka yang perlu kita jadikan sampel adalah 25 gramnya. Ya. Nah, ini dalam pemeriksaan, prinsip-prinsip pemeriksaan mutu jamu, ya. Jadi jamunya kita ambil. Nah, ini sebenarnya sudah masuk kepada identifikasi sampel. Nah, ini nanti teman-teman nanti tidak kajiannya sudah masuk kepada kajian yang mata kuliah berikutnya. Nah, untuk botani sendiri nanti cukup dengan apa? Dengan tadi persiapan preparasi saja regen-regen apa yang bisa digunakan dan kenapa penggunaan regen tersebut perlu dalam identifikasi simplisia tertentu. Ya, contoh tadi menggunakan asam klorida. Ya, contohnya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghilangkan sel-sel yang berlignin. Ya, artinya getah lemak itu agar bisa terhindar. Nah, ini contoh hasil pada identifikasi pemeriksaan jamu. Makroskopiknya gimana? Mikroskopik ini untuk mengidentifikasi kebenaran satu simplisia. Ya. Nah, kemudian ada juga mikroskopis kuantitatif. Mikroskopis kuantitatif ini adalah untuk mengetahui eh, objek yang kita identifikasi ya secara kuantitatif. Ya, contohnya tadi yang saya sampaikan dengan menggunakan mikrometer, mikroskopik yang sudah ada, degrees yang sudah ada ukuran sampai mikrometer. Ukurannya sangat kecil sekali. Kalau dilihat secara kasat mata itu ya seperti kaca biasa, tapi kalau kita lihat secara mikroskopis itu akan terlihat ukurannya. Ya. Nah, ini gambarannya. Penambang melintang adalah seperti ini. Kemudian kita amati bagaimana kutikula, epidermis, dan seterusnya. Ya. Nah, ini teman-teman harus bisa menggambarkan setelah identifikasi dari jaringan-jaringan yang akan kita eh, lihat di bawah mikroskop. Itu selebihnya ini akan kita pelajari di mata kuliah yang lain. Ya. Nah, ini contoh gambaran dari bagian-bagian tanaman. Apa saja yang harus kita identifikasi. Contoh rambut penutup, kita lihat bagaimana rambut penutup jaringannya itu seperti apa, lalu kita gambarkan. Epidermis dan stomatanya seperti apa, kita lihat di bawah mikroskop, kemudian kita gambarkan. Nah, ini gambaran contoh-contoh yang lain, teman-teman nanti bisa amati di slide yang akan saya bagikan ke teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Adapun kalau ada pertanyaan, silahkan langsung berikan komentar di kolom komen. Ya, nanti akan saya tanggapi secara langsung dalam komen tersebut atau nanti akan saya sampaikan melalui pertemuan-pertemuan perkuliahan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup, saya akhiri perkuliahan tentang teknik-teknik dan persiapan secara mikroskopis pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.